Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasbihi nasta'inu ala umurid dunya wal din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para siswa dan siswi Madrasah Aliyah yang Bapak banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para penerus jejak langkah beliau dari dahulu kini hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas satu lagi dari aliran dalam ilmu kalam, yaitu aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah atau fatalisme berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya, setiap pekerjaan atau perbuatan yang dikerjakan oleh manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Kemudian sejarawan Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Tokoh yang mendirikan aliran ini adalah Jaham bin Safwan, Al-Ja'ad bin Dirham, kemudian Husain bin Muhammad Al-Najjar, dan Dirar ibnu Amr. Dasar pemahaman pada aliran Jabariyah ini dijelaskan Al-Quran, diantaranya di dalam Quran surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 96, dan Quran surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Kemudian, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Di samping itu, fakta sejarah mengatakan bahwa yang pertama, suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan, Nabi melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, "Tuhan telah menentukan aku mencuri." Mendengar itu, Umar kemudian marah sekali dan menganggap orang itu telah berdusta. Oleh karena itu, Umar memberikan 2 jenis hukuman kepada orang itu, yaitu hukuman potongan tangan karena mencuri
dan hukum mendera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Kemudian yang ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalib ditanya tentang qadar Tuhan dalam kaitannya dengan siksa dan pahala. Orang tua itu bertanya, apabila perjalanan menuju perang Siffin itu terjadi dengan qadar dan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Pahala dan siksa akan didapat berdasarkan atas amal perbuatan manusia. Kalau itu sebuah paksaan, maka tidak ada pahala dan juga siksa. Kemudian yang selanjutnya, doktrin ajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, aliran ekstrim. Aliran ini dikenal juga dengan nama Jahmiyah karena berdasarkan pemikiran pada tokoh utamanya yakni Jaham bin Sofwan. Doktrin ajaran Jabariyah ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, kemudian tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, kemudian tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendak Allah. Segala akibat baik ataupun buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah. Di antara ajaran kelompok ini adalah yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Kemudian yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Kemudian yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, melihat, dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, aliran moderat. Tokoh yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Ia menjadi pelopor aliran moderat yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tapi manusia mengambil bagian ataupun peran dalam mewujudkan perbuatan itu. Menurut aliran Jabariyah moderat, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi aliran Qadariyah. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.